Kita diajari sejak kecil, nabung itu aman. Nabung itu menguntungkan. Apalagi kalau saldonya besar. Tapi, di negara ini, uang yang kamu simpan di bank justru bisa berkurang pelan-pelan. Tanpa kamu sadari. Niat jaga masa depan, loh, malah buntung. Kok bisa? Negara mana itu? Simak videonya sampai habis. Halo Sobat Kreatif. Pernah terpikir tidak untuk bekerja atau tinggal di Jepang dan menyimpan semua uangmu di bank sana? Mungkin bayangan kita adalah melihat saldo bertambah pelan-pelan berkat bunga bank. Tapi kenyataannya, di Jepang justru sebaliknya. Bagi kita yang terbiasa dengan sistem perbankan di Indonesia, fenomena di Jepang ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Alih-alih mendapatkan keuntungan atau untung, menabung di bank konvensional Jepang seringkali malah terasa buntung. Kenapa bisa begitu? Mari kita bedah pelan-pelan, supaya kalian tidak kaget saat melihat buku tabungan nanti. Alasan utamanya adalah kebijakan suku bunga rendah, bahkan terkadang negatif, yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di Jepang. Bayangkan, suku bunga tabungan biasa di sana seringkali hanya berkisar di angka 0,001% per tahun. Artinya, jika kamu menyimpan uang 1 juta rupiah, bunganya mungkin tidak cukup bahkan untuk membeli selembar tisu. Masalahnya tidak berhenti di situ. Di Jepang, biaya administrasi bank sangatlah nyata dan detail. Ada biaya untuk penarikan ATM di luar jam kerja, biaya transfer antar bank yang lumayan mahal, hingga biaya pemeliharaan akun jika rekeningmu tidak aktif. Jika kita menjumlahkan semua biaya itu, nilai tabunganmu bukannya naik, malah pelan-pelan tergerus habis. Itulah mengapa banyak anak muda di Jepang mulai menyadari bahwa membiarkan uang tidur di bank konvensional bukanlah strategi finansial yang cerdas. Jika menabung di bank biasa dianggap merugikan, apakah artinya tidak ada cara untuk mengembangkan uang di Jepang? Tentu ada. Pemerintah Jepang sebenarnya sangat mendorong warganya, terutama generasi muda, untuk beralih dari sekedar menabung menjadi berinvestasi. Tujuannya agar uang tersebut ikut berputar dalam ekonomi dan memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi pemiliknya. Ada beberapa instrumen yang saat ini sedang sangat populer dan dianggap jauh lebih menguntungkan dibandingkan hanya mengandalkan tabungan biasa. Salah satu primadona bagi anak muda di Jepang adalah NISA atau Nippon Individual Savings Account. NISA bukanlah jenis saham, melainkan sebuah wadah atau akun khusus di mana kamu bisa membeli saham atau reksadana tanpa dikenakan pajak atas keuntungan yang didapat. Di Jepang, pajak keuntungan investasi biasanya mencapai sekitar 20%. Nah, dengan NISA, kamu bisa mengantongi keuntungan itu secara utuh. Ada juga iDeCo, yaitu program pensiun sukarela yang memungkinkan kamu menyisihkan uang untuk masa tua dengan potongan pajak pendapatan yang signifikan. Ini adalah cara cerdik untuk memaksa diri sendiri berinvestasi sambil mengurangi beban pajak tahunan. Selain akun khusus seperti NISA dan iDeCo, anak muda di Jepang juga mulai melirik investasi langsung. Reksadana atau investment trust tetap menjadi pilihan karena dikelola oleh profesional, sehingga cocok bagi mereka yang belum punya waktu luang untuk menganalisis pasar saham setiap hari. Bagi yang lebih berani, pasar saham Jepang melalui bursa saham Tokyo menawarkan peluang besar.
terutama pada perusahaan-perusahaan teknologi dan otomotif global. Namun, perlu diingat bahwa investasi selalu datang dengan risiko. Berbeda dengan tabungan bank yang dijamin, nilai investasi bisa naik dan turun mengikuti kondisi pasar dunia. Terakhir, ada juga opsi deposito berjangka di bank digital. Meskipun bunga bank besar sangat kecil, beberapa bank digital atau bank online di Jepang menawarkan bunga yang sedikit lebih kompetitif, meskipun tetap tidak setinggi di Indonesia. Bank-bank ini biasanya memotong biaya administrasi dan memberikan fasilitas bebas biaya tarik tunai beberapa kali dalam sebulan. Jadi, kesimpulannya, menabung di Jepang memang butuh strategi yang berbeda. Jangan biarkan uangmu buntung karena dimakan biaya admin. Oleh karenanya anak muda Jepang udah melek literasi keuangan, memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, dan biarkan uangnya bekerja lebih keras daripada mereka sendiri.